Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 5A dan 5B yang berbahagia. Untuk pagi kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang pelajaran IPA, yaitu tentang perpindahan kalor, tapi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang ditemukan di kehidupan sehari-hari tentang perpindahan kalor. Baik anak-anak, yang pertama yang Pak Guru akan bahas, yaitu yang pertama adalah termos. Yang sama-sama sudah kita ketahui, benda atau alat yang bernama termos, kamu sudah paham, dan bahkan di rumah pasti ada ya. Nah, termos ini khususnya adalah termos untuk menyimpan air panas, bukan termos yang air dingin, tapi termos air panas. Nah, jadi termos adalah benda atau alat untuk menyimpan air agar tetap panas. Kalau yang termos panas ya, ada juga yang termos dingin ya, tapi kita ini adalah termos panas karena kalor itu kan panas. Baik anak-anak, kita lihat cara kerja termos. Kenapa alat menyimpan air panas ini supaya airnya tetap panas, tidak menjadi dingin. Kalau airnya ditaruh di gelas, taruh di tempat air ya, biasa kamu tuh suka bawa tempat air ya ke sekolah, yaitu yang tadinya kamu simpan airnya hangat ya lama-lama dingin ya, karena tidak bertahan, yang air hangat itu tetap hangat. Nah, kalau airnya mau tetap hangat atau panas ya disimpan dalam termos. Nah, itulah fungsinya termos, untuk menyimpan air panas agar tetap panas, tidak berubah panasnya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja termos ya? Cara kerja termos ya, termos untuk menyimpan air panas itu ya dibuatnya sedemikian rupa ya, harus sedemikian rupa. Kalau sebagai tempat menyimpan air biasa ya tidak bisa, seperti botol itu tidak bisa untuk menyimpan air panas ya. Nah, ini cara kerjanya, kenapa panas airnya itu tetap ya. Nah, karena di dalam termos itu dibuat ya, itu dilapisi yang namanya adalah lapisan perak, ini seperti kaca. Nah, kalau kamu lihat itu seperti kaca. Nah, sebetulnya di belakang yang kaca itu ada ruang hampa ini. Ini ruang hampa, kemudian dilapisi kaca lagi. Nah, kemudian dari lapisan kaca ini atau perak ini ya, ini berupa plastik. Nah, ini plastik ya. Nah, dilapisi plastik lagi, dari kaca tadi dilapisi plastik lagi. Nah, inilah yang plastik itu yang sudah sama kita pelajari, plastik sebagai bahan isolator. Jadi penghambat panas ya. Jadi isolator itu sebagai penghambat panas. Nah, kemudian di sini juga penutupnya dari gabus, berarti juga sebagai penghambat panas ya. Dia tidak mengalirkan panas, sebagai penghambat panas. Nah, cara kerjanya yang pertama, kenapa dilapisi dengan perak? Nah, perak ini kamu lihat warnanya agak perak putih-putihan ya. Nah, kalau warna putih, warna terang, itu sifat dari panas adalah memantulkan panas. Dia tidak menyerap panas, tapi memantulkan panas. Panasnya dipantulkan terus ini ya. Memantul, dia baik secara konveksi, radiasi, konduksi ya, dipantulkan panas, terus dipantulkan saja. Jadi ya, panasnya tidak
mengalir kemana-mana. Di sini dihambat oleh gabus. Nah, kenapa? Ini dipantulkan terus, memantul terus panasnya. Di sini dipantulkan lagi, pantul. Jadi tetap dia kalornya itu tidak kemana-mana dengan lapisan perak ini yang warna putih tadi ya, warna agak bening keputih-putihan itu. Nah, karena warna terang itu adalah memantulkan panas. Nah, kalau warna hitam itu sebaliknya, menyerap panas. Nah, makanya seragam sekolah anak-anak itu putih. Kenapa seragam anak-anak sekolah putih itu? Karena memantulkan panas. Tapi kalau misalnya seragamnya berwarna gelap, ya, itu menyerap panas. Maka kalau kamu di dalam kelas, apalagi tidak ber-AC, itu panas, gerah, ya. Tapi kalau warnanya putih, nah kalornya itu yang mengenai baju kamu dipantulkan sehingga tidak menyerap ke tubuh kamu. Itu dia gunanya kenapa seragam sekolah itu berwarna putih, supaya panas atau kalor yang mengenai pakaian kamu tidak terserap oleh badan kamu, sehingga badan kamu tidak terasa panas. Itu ya, karena seragam itu memakai pakaian sekolah itu seragam putih. Nah, ini juga sama tujuannya. Ya, tadi ini memantulkan panas. Nah, kemudian ada ruang hampa. Nah, ruang hampa berarti tidak bisa dialirkan panas. Panas tidak merambat. Ya, tidak merambat melalui ruang hampa sehingga panasnya di situ saja, tidak bergerak, tidak kemana-mana. Nah, kalau misalnya ada yang bocor panasnya akan mengalir sehingga panasnya akan berkurang. Nah, ini ada ruang hampa sehingga ruang hampa ini sebagai penghambat, ya, penghambat panas. Jadi panas tidak pindah kemana-mana, tetap di dalam sini. Kemudian dilapisi lagi dengan perak dan dilapis lagi dengan plastik sebagai bahan isolator. Jadi itulah makanya air panas yang masuk ke dalam termos tetap airnya panas, tidak berubah. Nah, ya. Tidak berubah karena cara kerja tadi ini ya, yang dilapisi perak, kemudian ruang hampa, dan dilapisi plastik. Sehingga panas dalam air yang panas di dalam termos tidak akan kemana-mana, dia tetap menjadi panas. Baik, yang kedua anak-anak kita lihat ya. Nah ini panci ya, terbuat dari stainless nih. Stainless sebagai penghantar panas yang baik juga. Atau panci dibuat juga dari aluminium yang ringan itu ya, sebagai konduktor juga ya. Nah, ini perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ini panci dibuat yang dasar ini bawah sebagai stainless, yang angka 2 ini. Nah, dia sebagai penghantar panas yang baik. Kalau jika kena api langsung mengalir ke air. Kalau ini diisi air atau diisi makanan ya, jadi mengalir ke air di dalam panci ini. Nah, kemudian supaya bisa terangkat panci ini, kalau tidak ada isolator, panas kita. Makanya ada pegangan ini, gagangnya itu terbuat dari mika ya, atau mika ya, sehingga menghambat panas. Jadi tangan kamu kalau mau memindahkan panci ini memegang isolatornya. Nah, kemudian yang ketiga adalah setrika listrik. Juga ini pengaruh kepada perpindahan kalor. Yang dasarnya ini adalah dasar sebagai konduktor, penghantar panas. Nah, pegangannya ini sebagai isolator, plastik. Jadi tidak menghantar panas, sehingga kalau ini isolator, kamu pegang, panas yang ada di sini tidak akan mengenai tangan kamu. Nah, itu prinsip kerja setrika. Ya, nah, itu perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas kamu ya, menggambar salah satu dari ketiga gambar tersebut. Ya, dibuat keterangannya tadi. Ya, dibuat keterangannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya. Kamu pilih salah satu dari 3 gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.